Televisi dan di media sosial, kita akhirnya bisa mengerti apa itu narkoba. Bahkan BNN bersama dengan polisi bisa menangkap orang yang membawa narkoba itu jumlahnya berkilo-kilo. Kita melihat itu, dan kemudian kita melihat pula di televisi bahwa orang-orang yang membawa narkoba dihukum mati. Ya enggak? Ya. Betapa bodohnya orang yang disuruh bawa barang-barang seperti itu sehingga ketahuan di bandara kemudian dihukum mati. Yang paling bodoh adalah orang yang dititipi barang dan dia tidak tahu apa-apa. Ada orang di bandara, kemudian dia dititipin seseorang. Mas, bawaan mas kan kecil nih, saya kebanyakan bawaan. Mau nggak tak kasih uang 1 juta bawain barang saya? 1 juta kan lumayan ya, uang cukup besar, lumayan deh buat makan beberapa hari kan gitu. Diterimalah uang 1 juta itu dan dibawa titipannya dimasukkan ke dalam tas. Ternyata pada saat dia masuk ke bagian demi bagian, masuk ke bandara itu kan ada bagian detektor kan, ternyata lolos. Masuk lagi ternyata ada anjing yang mengikuti. Kemudian dia dipinggirkan. Sebentar mas, permisi dulu saya cek barangnya. Ternyata narkoba dan itu lebih dari 1 kilogram. Apa yang terjadi? Dia dihukum mati. Hanya karena uang 1 juta yang dia terima. Dia mau tuduh siapa? Saya dititipi orang. Mana orangnya yang nitip? Katanya Pak Polisi seperti itu. Tadi di sana mana yang seperti apa orangnya? Yang nitip sudah berganti baju dan memakai masker, sehingga tidak dikenali lagi. Dan dia yang didakwa menjadi penyelundup narkoba. Dan akhirnya karena hukum di Indonesia bahwa membawa narkoba sekian gram itu dihukum mati, maka akhirnya dia dihukum mati hanya karena mendapatkan uang 1 juta rupiah. Kasus yang kedua dialami oleh seorang bintang film. Dulu pasangan Soraya namanya Stef Immanuel, Yusuf Iman kalau nggak salah. Dia membawa narkoba dari Belanda. Jumlahnya cukup fantastis, lebih dari 100 gram, lebih dari 1 ons. Memang 1 ons lebih 3 mili. Tetapi dengan berat 1 ons itu seseorang sudah bisa dihukum mati. Dan akhirnya dulu orang yang dielu-elukan karena dia seorang artis, dia seorang yang ganteng, public figure, akhirnya menjadi seorang pesakitan di penjara yang menunggu dihukum mati. Nah, jadi jangan pernah main-main dengan narkoba. Maka dari itu saya mau ngomong di sini, ayo kita kenalan dulu dengan narkoba, tetapi hanya sekedar tahu, bukan untuk dinikmati atau bukan untuk dipegang, apalagi dipasarkan. Ada satu kasus, kemudian dia ngekos atau kontrak di suatu rumah, teman-temannya datang ke rumahnya. Dia memang sudah pernah mencoba ganja waktu SMA. Sebelumnya dia memang anak sedang putus asa seperti itu. Saya tidak tahu kasusnya. Tapi yang pasti dia pernah mengalami keputusasaan, dia pernah mencoba ganja. Rasa mencoba itu dia ingin ulangi lagi manakala dia dalam kondisi stres. Kemudian dia kepingin ngajak teman-temannya, pakai ganja bareng-bareng yuk gitu. Ya sudah, kamu yang order. Akhirnya order 5 kotak ganja, dia pesan lewat online. Memang polisi dan BNN itu bodoh sehingga orang bisa pesan ganja lewat online. Hanya dalam hitungan hari saat barang itu dikirim, dia digerebek polisi. Masuk ke penjara, ketahanan.
Karena anak ini anak tunggal dan masih aktif kuliah, maka orang tuanya berusaha membebaskan. Berapa yang harus dia tebus untuk membebaskan anak ini? 800 juta. Wow, hampir 1 M orang tuanya mengeluarkan anak ini dari penjara. Karena apabila dalam 3 hari tidak ditebus, maka dia akan kena pasal berlapis, mulai dari pasal pengguna iya, yang kedua pasal pengedar. Hanya karena dia mendapatkan titipan order dari teman-temannya untuk order via online yang katanya aman. Dari 3 kasus itu, ternyata narkoba ini luar biasa, bisa menghabiskan uang hanya dalam sekejap, bisa menghabiskan nyawa hanya dalam sekejap. Walaupun tidak dipungkiri bahwa banyak sekali orang yang berbisnis narkoba untuk mencari uang yang berlipat-lipat. 1 pil narkoba aja itu harganya bisa sampai 100 sampai 500 ribu rupiah. Apalagi kalau kelasnya kelas yang bagus, bisa jutaan. Nah, jangan tergiur karena seperti itu, karena pada saat Anda menjadi pengedar, maka hukuman berat pun akan Anda dapatkan. Maka dari itu, ayo kita belajar tentang narkoba. Kita semua tahu bahwa narkoba mempengaruhi kondisi kesehatan kita. Maka dari itu, ayo kita cari tahu lebih banyak lagi apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Itu singkatan narkoba. Apa? Singkatan apa? Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Dan bila dipakai secara terus-menerus, maka narkoba akan mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan psikologis. Seseorang yang kecanduan narkoba bisa kejang-kejang karena sakau, bisa seperti orang gila. Bahkan kalau sudah berlebihan, dia bisa punya keinginan untuk bunuh diri. Rasa putus asa yang mendalam hanya karena tidak memiliki narkoba, itu efeknya luar biasa. Saya pernah datang ke panti rehabilitasi di Jakarta. Itu yang memiliki adalah seorang profesor ahli psikolog. Kemudian beliau membuat sebuah panti rehabilitasi narkoba. Di dalamnya orang-orang yang datang langsung di-cut untuk berhenti narkoba. Ternyata apa yang terjadi pada saat dia mengalami penggelotoran racun lah ibaratnya gitu. Yang pertama, bisa-bisa dia tidur terus, dia teriak-teriak terus seperti orang gila. Bahkan sampai buka baju, dia puter-puter di kamar, dia banting-banting, dia pukul-pukul apapun di kamar sampai dengan kejang-kejang. Gejala putus zat itu luar biasa, Dik. Jadi jangan pernah kalian untuk menyentuh narkoba. Itu sangat berbahaya dan sangat memalukan. Apalagi seorang pecandu narkoba itu seperti sampah masyarakat. Kalau sudah dicap bahwa dia narkoba atau dia pecandu narkoba, maka selamanya orang akan mengingat bahwa dia pecandu narkoba. Sama dengan seseorang yang dicap karena dia jual diri, maka sampai seumur hidupnya pun kalau dia baik sekalipun, dia akan tetap dicap sebagai orang yang pernah jual diri. Jadi kita hati-hati dalam melangkah. Jangan karena uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 10 juta, 100 juta, kita lupa bahwa harga diri kita lebih besar dari harta apapun di dunia ini. Pada saat kalian melangkah kemudian kalian mengambil suatu tahap yang salah, semisal kalian menjadi pecandu narkoba, coba-coba narkoba. Yang kedua, kalian menjadi pelakor, pebinor, ya. Tahu pebinor ya? Tahu. Pelakor, pebinor,
atau orang-orang yang salah seperti pencuri, akan selamanya kalian hidup akan dicap seperti itu di lingkungan Anda. Bahkan Anda pergi sekalipun, pergi jauh, suatu saat kalau ketemu sama orang di kampung Anda, orang itu pasti akan bercerita, oh si A yang dulu pernah mencuri, oh si B yang dulu pernah jadi pelakor, oh si C yang dulu pernah jadi pebinor, oh si D yang dulu pernah menjadi pecandu narkoba. Dan itu sangat memalukan. Bahkan cap itu tidak akan berakhir sampai kalian betul-betul tidak ada di dunia ini. Bahkan saat meninggal sekalipun, orang-orang seperti ini akan menjadi cerita dari generasi ke generasi. Apakah yang seperti itu Anda mau? Tidak kan? Makanya jangan pernah dilakukan. Walaupun kita bukan artis seperti perkawinannya rusak karena pelakor, kita bisa mendapatkan cerita yang sama kalau kita salah melangkah, dan tidak akan berhenti dari cerita itu. Orang akan terus mengawasi. Maka dari itu bikinlah cerita-cerita yang indah tentang kehidupan kita. Jangan pernah mencoreng nama baik kita, keluarga kita dengan kelakuan kita yang tidak baik. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Bahwa narkoba ini sama dengan nafsa. Jadi kalau kalian ada bicara tentang narkoba dan nafsa, itu sama, identik. Kalau narkoba itu singkatannya adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Sedangkan nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Jadi sama. Hanya beda istilah saja. Narkotika menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran. Apa? Menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran. Artinya di sini kalau Anda menggunakan narkoba, maka Anda bisa tidak sadar atau turun kesadaran, bingung, seperti orang linglung, seperti orang yang sedang mengalami halusinasi, seperti orang yang disorientasi. Halusinasi itu seperti melihat sesuatu padahal yang dilihat menurut dia itu nggak ada. Disorientasi seperti orang tersesat, bingung ini sekarang di mana, jam berapa, seperti itu. Ya seperti pada saat kalian ini tidurnya sorean, bangunnya maghrib atau bangun jam 6 kemudian bingung, langsung mandi, ambil seragam, berangkat sekolah. Itu namanya disorientasi. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Hampir semua orang pernah, karena masa-masa itu tuh jeda antara waktu malam dengan pagi dan suasananya nyaris mirip. Suasana tidur yang agak panjang membuat kita jadi lupa bahwa kita bangun ini sebetulnya jam setengah 6 sore, jam 6 sore atau jam setengah 7. Apalagi kalau bangunnya kita jam setengah 7 malam, pasti dengan panik kita segera mandi, cari seragam. Oh seragam belum disetrika, langsung bingung ya. Tapi saya yakin kalau di asrama tidak terjadi. Terjadi. Oh terjadi? Ya ampun. Kan sudah ada toa, banjir. Kenapa masih terjadi ya? Yang kedua, mengurangi atau menghilangkan nyeri. Kalau orang pakai narkoba, sakit apapun di dalam tubuh, walaupun nyeri di ulu hati, karena sakit hati ya, ditinggal pacar, nah itu akan hilang. Bagus ya. Jangan bagus dong ya. Jadi kalau kita kehilangan nyeri, itu berbahaya. Kenapa? Berarti sensor nyeri di dalam tubuh kita telah hilang. Ada bisa bayangin kalau kita kehilangan rasa nyeri pada saat tangan kita ini lagi sakit, kepotong pisau, kita nggak nyeri, nggak sakit, itu bahaya nggak? Bahaya. Karena apa? Tahu-tahu jempol kita hilang, kita nggak tahu. Iya kan? Jempol kita hilang, kita nggak tahu. Kita punya bisul, kita nggak tahu. Ya kan?
muka kita di sini dijidat ya, ada bisul gede banget, kita nggak tahu. Ini bahaya sekali. Pada saat tubuh kehilangan sensor nyeri, maka tubuh itu sebetulnya dalam kondisi tidak ada fungsi yang sesungguhnya. Itu bahaya. Ada penyakit-penyakit yang tidak bisa dideteksi oleh tubuh kita, sehingga tubuh ini berasa tidak berfungsi. Misalnya kanker. Tahu-tahu penyakit kanker ini muncul, tahu-tahu stadium 3 gitu loh. Kok pas stadium 1, stadium 2 kita nggak terasa ya gitu. Karena tubuh kita nggak punya sensor untuk mendeteksi kanker. Autoimun, penyakit lupus itu juga tidak bisa terdeteksi oleh tubuh kita. Jadi buat apa kita menghilangkan rasa nyeri di dalam tubuh kita dengan narkoba kalau rasa nyeri adalah sensor yang baik untuk tubuh kita. Intinya itu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa oh saya nyeri sekali nih hati saya gitu, saya pakai narkoba. Jangan, biarin aja kerasa gitu loh. Minimal untuk memotivasi kelak. Saya harus punya cewek yang lebih cantik daripada dia. Saya harus punya cowok yang lebih ganteng daripada itu. Amin. Amin. Yang ketiga, menimbulkan ketagihan. Nah, ini yang penting. Narkoba menimbulkan ketagihan. Pada saat tertentu kita kepingin mencoba, saat tertentu kita pengen mencoba. Dan biasanya artis pakai untuk percaya diri. Artis itu juga manusia, dia juga punya masalah. Ada masa-masa tertentu dia tidak bisa mengatasi masalahnya dengan baik, sehingga dia menggunakan narkoba, sehingga dia tetap tampil percaya diri di publik, di khalayak rame, dia tetap percaya diri. Siapa saja yang telah kena narkoba? Hampir banyak artis kena narkoba, termasuk Nunung. Ingat ya? Termasuk Nunung, termasuk Roro Fitria, termasuk ya banyak. Kalau dia punya duit tuh mungkin bisa diambil dari kantor polisi, kemudian bisa direhabilitasi. Dan jangan berpikir bahwa rehabilitasi itu murah. Rehabilitasi itu mahal loh. Rehabilitasi itu ada yang per bulan 8 juta, ada yang sampai 24 juta per bulan. Kalau mereka yang nggak mampu direhab gimana? Yang masuk penjara seperti orang yang lainnya. Siapa yang mau masuk penjara? Nggak ada. Tidurnya beralaskan apa? Kasur tipis, ya kalau ada kasur. Kalau nggak ada, susah. Apalagi penjaranya yang ada narkobanya, semua isinya orang narkoba. Aduh, mungkin sangat susah sekali di sana. Banyak orang teriak-teriak karena sakau. Banyak orang ngamuk-ngamuk atau marah-marah tanpa sebab. Karena orang yang menggunakan narkotika adalah orang-orang yang labil. Kadang dia diam, kadang dia marah, kadang dia merusak. Bahkan dia bisa melukai teman-teman satu ruangan tahanan. Nah, gak enak banget kita bersama-sama dengan orang-orang seperti ini. Andaikan satu kamar isinya 10 orang seperti ini semua, mati ya. Oh, iya, bisa gak enak ya, pasti gak enak. Isinya bertengkar yang gak jelas sebabnya. Kemudian jenis-jenis narkoba ada ganja atau kanabis, ada morfin atau heroin, ada kokain. Ya. Jadi ini sekedar kalian tahu, nih remaja harus tahu. Kalian masih remaja kan? Apakah ada yang sudah lansia? Kecuali saya yang lansia. Oke. Psikotropika. Psikotropika adalah suatu zat yang berkhasiat psikoaktif, menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika merusak sel-sel saraf di otak kita, sehingga terkadang sel-sel di otak kita itu menjadi gak nyambung. Kalau hanya sekedar gak nyambung gak apa-apa, tapi kalau gangguan jiwa bagaimana? Tahu-tahu dia merasa berbaju, ternyata dia masih telanjang. Dia merasa dirinya pakai baju, tapi ternyata belum pakai baju. Nah, ini namanya schizofren. Banyak orang-orang seperti ini. Bahkan dia merasa bahwa dia sudah mandi, ternyata dia belum mandi berhari-hari. Dia tidak bisa membedakan mana pagi, mana siang, mana sore.
Kita bisa membayangkan orang-orang seperti ini kalau umpamanya hidup di sekitar kita, pasti berantakan. Dia juga kadang-kadang tahan tidak makan berhari-hari. Kita aja nggak makan 6 jam aja udah perih perutnya ya, betul ya? Pagi makan, siang nggak makan, lupa nih asrama ngasih makanan seumpamanya. Dek, makannya sore aja deh ya, nanti siang ini kita nggak makan, langsung teriak-teriak. Ya kita puasa gitu kan. Nah, itu karena perih perutnya. Orang-orang yang kecanduan narkoba dia nggak kepingin makan. Makanya ada beberapa orang yang mengatakan pengen langsing pakailah narkoba karena dia emang nggak lapar. Nah, tapi saya nggak kepingin langsing dengan cara seperti itu, gila apa? Gak bisa bayangin kalau otak kita nggak bisa mikir, kita selalu disorientasi, apalagi kita lupa. Orang yang selalu bersama kita tanya, kenalan dulu, lu siapa gitu. Ngeri nggak sih? Nah, ini temanku ini lagi gangguan jiwa atau gimana gitu. Nanti temannya dipikir kambing, loh kan ngeri toh. Ada kambing cantik gitu. Apakah saya membuang? Tidak. Dan ini terjadi. Pernah nggak sih lihat orang gangguan jiwa, kemudian orangnya itu tahu-tahu marah-marah, dia bawa pisau, dia kejar-kejar, awas ya kerbau, jangan lari, padahal yang dikejar itu temannya. Karena yang dia lihat adalah kerbau, yang dia lihat adalah hewan. Kita nggak salah, dia disvisualisasi. Jadi apa yang dia lihat tuh berbeda, ya. Bahkan dia merayu ibunya, merayu bapaknya. Dia lupa bahwa itu adalah keluarganya. Ini yang terjadi pada orang-orang yang narkoba. Otaknya itu konslet kalau orang bilang, rusak, ya. Nah, apakah kita mau seperti itu? Tidak, jangan sampai. Jangan sampai. Ini makanya kenapa narkoba itu merusak masa depan bangsa. Kita bisa bayangkan kalau bangsa kita itu rata-rata pengkonsumsi narkoba, bakalan rame. Kenapa? Karena banyak orang yang menjadi konslet kepalanya, banyak yang gila, banyak yang bunuh diri. Bahaya sekali. Maka dari itu orang Kristen jangan sampai masuk lembaga rehabilitasi. Untungnya yang namanya Samuel, siapa tadi, Steph Emmanuel tadi sudah jadi Yusuf Iman ya. Coba masih Steph Emmanuel, muka kita taruh di mana? Iya kan? Teman kita, orang kita, kemudian mengkonsumsi narkoba. Jangan sampai yang namanya penjara dan panti rehab itu namanya Yohanes, Immanuel, kemudian siapa ya? Petrus ya, Matius, aduh, malu-maluin. Apalagi namanya apa? Martin, no. Elizabeth, aduh, jangan. Ya, jangan sampai nama-nama itu ada di penjara. Jangan sampai nama-nama itu ada di panti rehabilitasi. Setuju? Good. Ada jenis-jenis psikotropika yaitu ekstasi dan sabu. Bukan pulau sabu ya, tapi sabu beneran ini, bukan sabu juga ya. Jadi ekstasi ini yang tadi saya bilang pilnya tuh harganya ratusan ribu, bahkan bisa jadi jutaan. Ini berbahaya. Kemudian yang namanya bahan atau zat adiktif lainnya, atau ialah bahan atau zat yang tidak termasuk kedua di atas tadi, memiliki efek narkotika dan atau psikotropika. Jenisnya adalah nikotin, kafein, dan solven. Nah, kita lihat di sini dampak rokok. Coba, kalau ada orang ngerokok di kendaraan umum, ganggu nggak sih? Ganggu banget, ganggu banget. Ya. Kita mau marah itu gimana gitu ya?
Bahkan kalau saya ke luar negeri, itu ada area-area yang memang tidak boleh merokok. Kalau merokok kena denda 750.000 atau sekitar 300 ringgit Malaysia kalau saya ke Malaysia. Memang tidak boleh, di Malaysia itu tidak boleh merokok. Nah di sini masih banyak orang masih merokok ya, padahal rokok sudah dinaikkan harganya hingga mahal sekali dan tidak terjangkau untuk rakyat kecil. Tapi apa yang terjadi? Tetap saja merokok. Padahal merokok ini memicu seseorang untuk coba-coba kanabis atau coba-coba ganja. Nah, ini yang bahaya. Pada saat seseorang mencoba ganja, maka lama-lama otaknya menjadi konslet. Dan bisa-bisa seperti kejadian tadi yang saya bilang, lupa berpakai pakaian, lupa temannya, lupa melihat bahwa temannya itu bukan binatang, dia lihat adalah binatang. Ini bahaya sekali. Dan kita tidak ingin itu ada di sini. Dampak alkohol seperti ini, apakah masih banyak yang sekarang minum bir, minum apa ya, cevas ya? Sebaiknya tidak dilakukan. Saya tahu ada area-area tertentu yang memang menjadikan minuman ini adalah minuman yang biasa di masyarakatnya. Tapi alangkah baiknya karena itu mengandung alkohol itu ditinggalkan. Saya berharap di sini tidak ada yang seperti itu. Oke? Amin. Janji? Janji. Yang janji sedikit nggak apa-apa. Janji. Oke. Ini adalah macam-macam dari penggunaan nafsa. Oh, sebentar. Dengan cara disuntikan, dengan cara dibakar di aluminium foil, kemudian dihirup, ini ya, yang ini, kemudian disuntikan, ini. Kemudian dihirup melalui bong, namanya bong. Bahkan sekarang ada narkoba yang bentuknya seperti stiker, kayak tato, yang stiker-stiker tato itu tapi dijilat dulu. Bahaya sekali. Jadi anak kecil nggak tahu kalau itu narkoba. Biasanya sasarannya anak kecil. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti permen. Untuk merusak otaknya bangsa rakyat kita, bangsa Indonesia, narkoba adalah alat yang paling mudah. Makanya ayo kita lawan bersama. Karena ini sangat-sangat berbahaya. Kalau anak kecil kita dibodohkan dengan konsumsi permen narkoba atau stiker yang dijilat, nanti mereka akan jadi generasi yang rusak di kemudian hari. Karena 12 saraf di otaknya mengalami kerusakan yang masuk karena narkoba. Jadi hati-hati. Yang berikutnya adalah ini gambar kanabis. Kanabis ini daun ganja. Biasanya kalau di Aceh itu disembunyi-sembunyikan gitu tanamnya di antara semak-semak. Nah kemudian sebagian dipakai oleh mereka sebagai sayur. Gitu ya, sayur ini. Dikeringin, dijadikan rokok, jadilah ganja. Pada saat menjadi sayur, dia pun juga berproses di dalam tubuh untuk merusak tubuh juga. Jadi bahaya. Ya, kemudian ada lagi bunga kecubung. Itu lebih bahaya lagi karena merusak otak begitu dahsyat. Memang fly, rasa enak mungkin karena saya juga tidak pernah mengkonsumsi. Tapi kalau saya bertanya pada mereka, kenapa kamu pakai narkoba? Ya karena saya merasa enak. Padahal saat itu perusakan otak sedang bekerja begitu dahsyatnya. Mau otak kita rusak? Tidak. Jangan mau otak kita rusak. Ini aset yang paling berharga. Yang harusnya kita asuransikan dengan harga yang paling besar adalah otak kita. Nah, jadi jangan sampai ya. Ini adalah bentuk daun ganja yang tadi dikeringkan. Kemudian kalau yang ini adalah putau. Putau ini bentuknya bubuk coklat atau bubuk warna putih. Ya katanya sih rasanya pahit gitu.
Kemudian ada morfin. Bentuknya bisa tablet, bisa dalam bentuk ampul atau cairan yang disuntikan. Tapi seringkali morfin juga membantu kalangan medis untuk mereka yang sakit sudah parah sekali semacam kanker otak. Itu minumnya sudah morfin karena hanya untuk mempertahankan dia bisa hidup supaya mengurangi rasa sakit yang luar biasa. Kanker otak, kanker paru-paru itu sakit sekali. Makanya kalau hanya minum analgesik biasa semacam obat antalgin, paracetamol nggak mempan. 10 paracetamol pun nggak mempan, jadi harus menggunakan morfin. Kemudian heroin, bisa tablet, bisa bubuk. Kemudian sabu, di sini ada kristal mefentamin, bentuknya kristal, nanti dibakar dan dihirup. Alat hirupnya seperti ini, kita sebut sebagai bong. Makanya kalau mamanya dia ngaku saya nggak kecanduan, tapi di rumah ada seperti ini ya berarti kecanduan. Bohong namanya. Buat apa orang diam-diam menyimpan alat-alat seperti ini? Ya nggak? Nah, kemudian ini juga bahan-bahan yang bisa menimbulkan kecanduan yang lain. Rame sekali kemarin lem Ibon. Ya, ada lem, ada termasuk bensin, spidol. Ada nggak yang pernah cium-cium spidol seperti itu? Itu kecanduan loh. Itu adiksi. Itu kalau kamu nggak hentikan, otakmu rusak. Cium-cium spidol, cium-cium bensin, cium-cium sesuatu yang sifatnya itu aerosif ya. Itu Ayu. itu adalah kecanduan. Hati-hati sekali, hati-hati. Kemudian kalian tahu nggak ada tai sapi yang ada jamurnya? Itu juga merusak otak. Ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa bersifat adiksi. Dan jangan lagi mencoba-coba untuk mencobanya. Saya sudah bilang, jangan coba-coba untuk mencobanya. Kenapa? Merusak otak. Kita nggak tahu otak itu ada di dalam kepala kita nih. Kalau umpamanya otak kita rusak, kita kan juga nggak tahu. Iya kan? Sampai seberapa kerusakannya kita nggak tahu. Jangan-jangan otak kita makin lama makin rusak, makin lama makin rusak. 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian kita mengalami kegilaan atau schizophrenia. Kita nggak tahu. Maka dari itu jangan pernah coba-coba. Ini harta yang paling berharga. Orang-orang pecandu itu biasanya dengan sendirinya mati dengan sendirinya. Kenapa? Karena rusak seluruh organ tubuh. Bukan hanya otaknya, organ tubuhnya juga ikut rusak. Kecanduan game juga merusak 12 sel saraf kita. Kecanduan pornografi juga merusak sel dalam otak kita. Jadi segala macam kecanduan itu yang sifatnya merusak itu adalah narkoba, kemudian game dan pornografi. Jadi hati-hati ini. Apa efek dari kecanduan narkoba yang disuntikan? Kita lihat. HIV AIDS. Ada narkoba yang disuntikan tadi, masuknya harus disuntikan. Kemudian dikeluarkan lagi, kita ngambil darah, untuk pencampurnya adalah darah kita. Kita ngambil sepet, kita ambil darah seret gitu ya, di lipatan tangan kita ini. Kemudian setelah itu dicampur dengan bubuk narkoba, setelah itu dikocok, dimasukkan lagi, serut, ya fly. Gantian temannya melakukan hal yang sama, pinjem sepet dan jarumnya. Jarum dan spetnya dipakai bergantian, padahal darahnya sudah mengkontaminasi spet tadi. Yang terjadi ada apa? Pertukaran bibit penyakit HIV AIDS. Makanya HIV AIDS ini banyak sekali terjadi di semua tempat yang di sana banyak orang-orang yang menggunakan narkoba. Selain itu adalah hubungan yang tidak sehat. Nah, cara penularan yang cukup tinggi di Indonesia yaitu di kalangan pecandu narkotika
karena kebiasaan memakai jarum suntik bersama dan jarum suntik yang tidak steril. Ini adalah bentuk-bentuk pesta narkoba. Sesama teman bikin kelompok sendiri-sendiri ngeruntel kayak gitu ya, mereka saling menyuntikkan. Kemudian kita harus ingat bahwa ada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Siapkah menginap di hotel Prodeo? Siapa yang mau menginap di sini? Makannya nggak enak, nggak seperti di asrama, ikannya gede-gede ya. Kalau makan di hotel Prodeo bisa-bisa lauknya adalah sayur sama tempe. Sudah, nggak ada yang enak. Tidurnya di lantai, nyamuknya banyak, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, mau curhat sama siapa, sama-sama pecandu ya. Pecandu rata-rata adalah pembohong. Saya sering melayani di lapas. Mereka kalau curhat sama saya itu isinya bohong aja gitu loh. Jadi dalam hati saya, lu bohongin saya gitu. Tapi saya suruh cerita terus gitu, cerita terus. Lama-lama dia lupa bahwa dia berbohong sehingga dia mengulang cerita lagi dengan cerita yang berbeda. Nah, orang bohong kan nggak mungkin bisa sama persis kan, karena dia berbohong. Jadi lama-lama saya tanya, saya ulang lagi pertanyaan yang sama, ceritanya berbeda. Oh, ternyata orang ini berbohong. Jadi hati-hati. Kita di sana nggak enak kok. Kalau nanti suatu saat kalian menjadi seorang teolog, akan melayani di panti-panti rehab dan di hotel Prodeo, kalian akan tahu bahwa di sana akan bertemu dengan orang-orang yang aneh-aneh. Ya, tetapi manakala dia kembali ke Tuhan karena ya penyertaan Tuhan akan pekerjaan kita, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, kebetulan saya di STTK Desi ini mengajarkan tentang narkoba juga untuk para teolog atau para lulusan-lulusan yang akan melayani masyarakat nanti sebagai pendeta. Itu kami ada bahan-bahan yang kami berikan tentang narkoba dan bagaimana menjadi konselor yang baik. Jadi mereka akan menjadi konselor-konselor atau duta-duta dari BNN untuk menjadi seorang yang menyelamatkan mereka yang kecanduan. Nah, jadi kami ada nilai plus di sana. Jadi kalau umpamanya kelak kepingin belajar itu, sekolah di situ bisa. Kemudian berperilaku sehat. Jangan biarkan masa depanmu berlalu begitu saja. Orang yang narkoba masa depannya nggak ada yang indah, adik. Semuanya suram. Kecuali dia betul-betul bertobat dan kembali ke jalan yang benar, dan itu pun dia biasanya sudah terlambat karena dia sudah membuang banyak waktu untuk merenungi diri atau membuat dirinya tidak berguna selama beberapa saat. Nah, jadi menurut saya yang terbaik adalah isilah hari-harimu dengan aktivitas yang positif. Jadikan dirimu adalah orang yang berguna. Bukan hanya bagi nusa dan bangsa, juga bagi orang-orang di sekitar kita. Jadilah remaja yang sehat dan terhindar dari nafsa. Say no drugs. Ya. Jadi katakan tidak untuk